bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif. Waktu Bapak dan Ibu guru untuk mendengar atau memahami dalam rangka penyebaran aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Bapak dan Ibu, penyebar pemahaman tentang budaya positif. Di sini kami sebagai CGP, yang pertama tadi kita mengenal namanya budaya positif. Kalau bahasa sehari-harinya budaya positif itu apa, Bapak Ibu? Ya, kebiasaan yang baik, kebiasaan baik peserta didik kita. Di sini kita lihat dulu ada beberapa konsep budaya positif. Yang pertama paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, di sini tujuan kita bersama yaitu memahami konsep budaya positif tersebut. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, artinya sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan dasar, tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Nah, di sini kita lanjut lagi mengenai disiplin positif, di mana disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdaya peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Jadi kita memberikan disiplin kepada peserta didik itu tanpa ada imbalan atau tanpa penghargaan. Nah, atau berupa reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan yang kita lihat, yang pertama profil pelajar Pancasila, yaitunya yang terdiri dari beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini ada berakhlak kepada Allah, ada berakhlak kepada manusia, berakhlak sesama manusia, dan berikutnya mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Keterampilan hidup dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, lanjut kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
seluruh tindakan kita yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah untuk dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini mungkin karena papan tulisnya agak terang, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini adalah makan, tempat tinggal, dan keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Ini diperdulikan bekerja sama menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Artinya harga diri untuk dianggap menjadi pemimpin dan berprestasi dalam diskusi belajar. Yang ketiga, kebebasan. Mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Yang kelima, kesenangan, bermain humor atau tertawa. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi, motivasi intrinsik ini adalah motivasi dari luar diri kita. Kemudian motivasi intrinsik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kemudian ada lagi hukuman. Hukuman itu ada yang hukuman yang tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi. Nah, yang ketiganya berupa hukuman fisik. Dan yang kedua, konsekuensi. Di sana ada terencana atau disepakati sesuai peraturan. Ketiga, murid tetap dibuat tidak nyaman. Keempat, sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses berkolaborasi yang mengajarkan untuk mencari solusi. Nah, 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru pendidik memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Teman, pemantau, dan manajer. Nah, di antara 5 posisi kontrol ini, posisi mana yang selama ini yang kita laksanakan? Ada yang sebagai teman. Bu Rani katanya sebagai teman. Bagaimana ibu yang lain? Posisi mana yang sudah kita laksanakan? Kalau kemarin saya karena sudah mempelajari modul 1.4, saya sudah berusaha sekarang menerapkan modul 1.4 itu, yaitu sebagai posisi manajer. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana posisi dia manajer itu. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, contohnya yang dalam tipe sehari-hari, penghukum. Nah, penghukum ini saya beri contohnya, hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti posisi kontrol kita adalah sebagai guru adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kalau di sini ilustrasinya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu. Kemudian teman, maaf ada salah, lanjut, tinggal ya. Posisi manajer. Posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Ini yang posisi yang manajer. Jadi kita nanti akan melihat bagaimana posisi ini. Nah, sekarang di antara 5 posisi kontrol tersebut, di posisi manakah sekarang kita berada? Apakah posisi kontrol? Apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu pun maksudnya mana tuh bapaknya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah sebagai penghukum atau teman atau gimana? Sebagai
Ya, sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah belajar melakukannya. Pembuat merasa bersalah. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nih, ya, manajer. Ayo lakukan demi bapak atau ibu ya. Nah, ya, ini tadi ada yang kelupaan. Ada posisi sebagai pemantau. Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini posisi kontrolnya apa kita itu? Nah, kemudian selanjutnya ada mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ini selama ini kita membuat peraturan kelas. Mengapa tidak? Mengapa keyakinan kelas yang kita buat? Mengapa tidak peraturan kelas? Ini kita lihat. Yang keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak, yang kedua dibuat dalam pernyataan positif, yang ketiga sedikit saja agar mudah diingat, yang keempat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, yang kelima sesuai semua warga sekolah dilibatkan saat membuatkan keyakinan kelas. Lanjut. Ada namanya segitiga restitusi. Yang segitiga restitusi itu yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada 3 juga. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan. Karena di sana saya memilih warna putih dan tidak nampak. Yang ketiganya menanyakan keyakinan. Di sini ada videonya, mungkin tidak bisa diputar karena dalam bentuk PPT. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian. Ya, di sini menstabilkan identitas dulu. Ini contohnya menstabilkan identitas karena hanya posisinya warna putih, jadi tidak nampak di sana. Menstabilkan identitas. Ini contohnya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh dialognya, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi Bapak Ibu berdialog ketika ada murid kita yang melanggar dari keyakinan kelas. Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu lakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, namanya menanyakan keyakinan. Jadi, kalau anak kita tadi bersalah, kita tanyakan keyakinan yang kita buat tadi kepada anak kita. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang kita sepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi itu mengenai keyakinan kelas kita. Jadi Bapak dan Ibu, sesuai dengan pemahaman kami, Bapak Ibu sekarang cobalah untuk membuat bukan lagi peraturan yang kita buat, tapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita buat sepakatan kita dengan murid. Yang hal-hal yang positifnya yang kita buat bersama-sama. Apabila ada siswa kita yang melanggar keyakinan kelas kita tadi, maka kita berhak untuk melakukan yang 3 tadi, namanya segitiga restitusi. Untuk kelas 6 ini selama 1 minggu dengan saya
sudah saya lihat setiap hari telah kami buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di dinding. Kemudian telah kami sepakati setiap hari ada saja anak yang melanggarnya. Kami selalu menanya kembali keyakinan kelasnya dan berperan sebagai manajer. Jadi ini harapan kami kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru, buatlah sebuah keyakinan kelas, karena ini merupakan prinsip dari kurikulum merdeka. Ya kan Bu Pia? Bu Pia juga sudah, saya sebelum mengikuti CGP ini, saya pernah dulu melihat keyakinan kelas 2 dulu. Ini apa maksudnya keyakinan kelas 2 ini? Saya tidak bertanya kepada Ibu Pia, tapi saya mencari sendiri apa itu keyakinan kelas. Saya cari di YouTube, kiranya ada di modul saya pembelajarannya. Jadi himbauan saya kepada Bapak Ibu, buatlah keyakinan kelas. Apabila ada anak siswa kita yang melanggar setiap hari, contohnya kemarin di kelas 6 dia sering keluar masuk. Karena sering keluar masuk, saya tanyakan kembali apa keyakinan kelas yang kita sepakati bersama-sama. Keyakinan kelas saya disiplin, Bu. Ya, disiplin. Dia menjawab, dia tahu apa yang dia perbuat. Kemudian ada Japar kemarin yang tidak sholat duha, saya juga tanyakan apa keyakinan Japar. Kemarin ada juga Jerski, juga begitu, dia melanggar keyakinannya. Kemudian dengan adanya segitiga restitusi tadi, sebagai manajer saya belum membawanya ke kantor, tapi dalam prinsip bukan kita memari anak itu bukan di hadapan teman-temannya lagi, tetapi kita memari anak itu kita panggil. Misalnya contohnya tadi di kelas 6 ada yang tidak bawa PR, saya diam saja dulu buat ibu bapak. Kemudian setelah dia keluar, saya panggil dia, saya tanya kembali bagaimana dengan keyakinan kelas kita, apakah dia mau berubah atau tidak. Jadi kalau menurut prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita itu tidak boleh menghukum murid. Jadi kita itu sebagai pendidik menuntun murid ini bagaimana sesuai dengan kodratnya. Itu yang kami dapat selama pembelajaran di CGP. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai penyebar pemahaman modul tentang budaya positif. Jadi budaya positif yang ada di sekolah kita, mari sama-sama kita menjaganya kembali. Sebab budaya positif ini di sekolah kita gimana lah maksudnya itu masih kurang. Jadi kita bersama-sama memotivasi buat siswa tersebut mengenai budaya positif. Seperti yang Ibu Agama tadi sampaikan, di luar dia meribut, sampai di sekolah di kelas saya kembali meyakinkan kedisiplinan mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.